Ya, vaksinasi COVID-19 secara nasional dimulai hari ini. Ini tentu adalah langkah besar dalam upaya untuk mengatasi pandemi. Meskipun tetap harus dibarengi dengan kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena jangan lupa, mengutip Menteri Kesehatan, perlu waktu 3,5 tahun hingga seluruh masyarakat Indonesia tervaksinasi. Sudah bergabung malam hari ini untuk berbincang mengenai vaksinasi nasional yang mulai dilangsungkan hari ini. Bergabung melalui luar studio ada Siti Nadia Tarmizi, jubir vaksinasi COVID-19. Ibu Nadia, selamat malam. Malam. Terima kasih Bu Nadia sudah bergabung malam hari ini. Ada Profesor Dr. Iris Rengganis, tim advokasi vaksin ID yang juga Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Prof. Iris, selamat malam. Malam. Terima kasih Prof. Iris sudah bergabung dan juga saya akan menyapa Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang UU. Kang UU, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang UU besok akan menjadi penerima vaksin. Apakah ada persiapan khusus atau tidak? Saya akan menggali pertanyaan itu, tapi dijawabnya nanti ya, Kang UU. Kita sekarang jeda dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Dan saya akan kembali menyapa Kang UU, Wakil Gubernur Jawa Barat. Kang UU besok akan melakukan suntik vaksinasi COVID-19 produksi Sinovac. Adakah permintaan dari dokter khusus yang untuk disiapkan, Kang UU? Ya, secara umum kami tidak dipinta apa-apa, cuma untuk persiapan saja dan diminta KTP mungkin secara administrasi. Kemudian siapkan aja istirahat yang cukup. Dan saya dari tadi melaksanakan kegiatan cuma sampai jam 12. Biasanya saya mewakili Pak Gubernur sampai jam 4 atau jam setengah 5. Tapi jam 12 sudah selesai dan saya istirahat, siap-siap besok untuk divaksin di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung jam 9. Dan Pak Gubernur juga akan mendampingi saya untuk memberikan ketenangan, katanya Pak U. Takut Pak U nangis katanya didampingi sama beliau gitu. Itu menunjukkan kebersamaan kami ya dengan Pak Gubernur, antara Wagub dan Gub Jawa Barat sangat luar biasa kebersamaan. Pasca vaksinasi Kang UU, adakah yang diinformasikan atau mungkin Pak Gub sudah memberitahu? Cuma kalau divaksin yang dirasakan oleh beliau itu, karena beliau sudah ya divaksin, pertama ada sakit di sekitar bekas disuntik, kemudian ada ngantuk katanya gitu, tapi itu nggak apa-apa, itu hal yang biasa. Setelah itu tidak ada efek apa-apa, biasa aja, normal. Cuma beliau kan selalu dipantau karena beliau dijadikan waktu percobaan ya, relawan. Jadi setelah disuntik vaksin, beliau itu beberapa kali ke puskesmas dites lagi. Kalau kita nggak tahu nih, nggak tahu seperti beliau 1 minggu sekali dites ke puskesmas atau dibiarkan begitu saja. Karena kan kalau sekarang sudah umum gitu ya dilaksanakan di Jawa Barat aja, besok mungkin sekitar beberapa orang, tokoh masyarakat, Pak Kapolda juga, kemudian tokoh-tokoh agama dari Ormas Islam juga, NU Muhammadiyah dan yang lainnya. Dan tadi kita sudah melaksanakan Zoom meeting dengan beliau, langsung dipimpin oleh Pak Sekda, hadir beberapa orang yang siap untuk divaksin seperti itu. Oke, menarik tadi sebenarnya pertanyaan dari Kang UU, mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Nadia. Saya tidak tahu apakah setelah vaksinasi kami dibiarkan begitu saja atau kami harus mengecek mandiri ke puskesmas. Bu Nadia, mungkin bisa dijawab. Iya, baik Mbak Putri. Jadi tentang saat ini, karena vaksin yang saat ini adalah sudah kita gunakan untuk vaksinasi secara nasional, yang artinya bukan lagi terkait dengan uji klinis tahap 3, sehingga nanti setelah Kang UU ini menerima vaksinasi, tentunya akan melalui proses yang sama, menunggu dulu 30 menit untuk melihat kalau ada kemungkinan efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Selanjutnya akan diberikan informasi terkait kalau ada gejala-gejala seperti demam atau kemudian rasa yang gatal atau alergi berlebihan, untuk segera kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Jadi ini tidak setelah itu kalau tidak ada gejala yang dirasakan kecuali tadi rasanya ngantuk ya. Kalau ngantuk mungkin nggak usah ke puskesmas kali ya Pak. Kang Uu ya cukup istirahat tidur gitu ya. Jadi ini bisa dimonitor sendiri. Seperti itu, Mbak Putri. Iya, Bu Nadia, tapi vaksinasi nasional sudah dimulai hari ini. Informasinya sebenarnya sudah banyak, sosialisasi juga sudah dilakukan. Tapi masih ada pertanyaan mendasar soal efikasi vaksin yang itu menjadi pertanyaan. Apalagi hari ini Bloomberg kemudian mengeluarkan informasi bahwa efikasi vaksin di Brazil misalnya, sekalipun memang itu berbeda, bergantung juga dengan genetika mereka yang melakukan uji. Di Brazil efikasinya hanya 50% sekian. Bagaimana menjelaskan ini dengan mudah Bu Nadia? Karena terus terang masih banyak publik yang masih bingung dan membuat ragu soal ini. Tentunya ada dua hal yang menjadi rujukan daripada pemerintah ya. Yang pertama bahwa dengan keluarnya izin penggunaan darurat oleh Badan POM dan fatwa kehalalan tentunya sudah menyatakan bahwa vaksin ini bisa digunakan dan aman. Nah yang kedua adalah kalau kita merujuk kepada persyaratan daripada WHO di masa pandemi, kalau kita berbicara di masa pandemi yang artinya pada masa darurat perang dengan virus COVID-19 ini untuk sebuah vaksin yang dikatakan berfungsi baik itu hanya dibutuhkan efikasi minimal 50%. Jadi kalau kita berbicara misalnya dengan efikasi yang diumumkan oleh Badan POM kemarin bahwa vaksin Sinovac yang saat ini kita gunakan memiliki efikasi 65%. Yang artinya sebenarnya kita sudah menurunkan ya resiko untuk menjadi sakit COVID-19 dengan memberikan vaksinasi itu hanya tinggal 35%-nya. Jadi itu sudah merupakan penurunan yang luar biasa ya kalau kita misalnya aplikasikan pada jumlah penduduk kita yang 100 juta saja dengan adanya vaksin itu akan kira-kira 6 juta orang yang bisa kita selamatkan atau yang bisa kita lindungi dari kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Nah, ini merupakan jumlah yang cukup signifikan ya dalam arti jiwa dan maupun juga biaya-biaya untuk pengobatan ataupun biaya lainnya terkait penanganan COVID-19. Saya ke Prof. Iris sekarang. Prof. Iris, kalau misalnya kita melihat sekarang juga sudah banyak beredar informasinya mereka yang bisa divaksin yang tidak dan juga yang tidak bisa divaksin. Ada banyak sekali beberapa persyaratannya. Persyaratan itu apakah hanya berkaitan dengan vaksin produksi Sinovac saja atau berkaitan dengan seluruh vaksin COVID-19 yang saat ini juga diproduksi oleh perusahaan farmasi lainnya? Ya, kalau persyaratan itu tergantung vaksinnya. Jadi yang sudah ada saat ini 18 sampai 59 tahun dan untuk yang ada komorbid atau tidak itu berlaku khusus untuk Sinovac. Nanti kalau ada vaksin lain tentu itu aturannya berlaku lagi yang lain. Misalnya nanti ada lansia, kemudian untuk komorbidnya itu akan ada yang lain lagi. Jadi setiap vaksin tentu punya spesifikas tersendiri. Ya, jadi kita tidak bisa kriteria untuk semua vaksin. Jadi tiap-tiap vaksin sifatnya sangat spesifik dan diberikan kepada siapa itu semuanya tergantung daripada farmasinya yang membuat. Jadi yang Sinovac saat ini memang hanya khusus 18 sampai 59 tahun saja. Kepada orang yang sehat, walaupun ada komorbid, itu komorbidnya harus terkendali ya atau terkontrol. Artinya masyarakat kembali juga harus melek informasi terkait hal-hal seperti ini ya? Ya, jadi memang kita mengadakan berbagai macam penyuluhan ya dari UDI juga kita ada berbagai macam edukasi yang kita berikan melalui webinar bekerjasama juga Kemenkes bersama Dr. Nadia. Seringkali kita berkolaborasi dengan UDI, tapi UDI pun membuat beberapa webinar yang khusus mengedukasi, khususnya pada nakes-nakes yang akan bekerja nanti sebagai vaksinator. Karena edukasi ini penting sekali supaya semuanya mengetahui bahwa tiap vaksin itu mempunyai spesifik. Jadi khusus untuk Sinovac itu juga memang ada edukasinya tersendiri. Oke, baik. Tapi kemudian bagaimanapun tidak memungkiri masih banyak mereka yang kemudian menolak vaksinasi, bahkan juga ada dari kalangan tenaga kesehatan. Prof. Iris. Ya, memang benar.
Ya, karena apapun tidak ada yang sempurna ya, jadi sangat manusiawi sekali, tidak ada manusia yang semuanya 100% akan sama berpikirnya. Tapi walaupun demikian, namun demikian tetap dari ID, PBID, kami tetap mengedukasi buat teman-teman nakes yang memang belum ingin divaksinasi. Jadi kami tetap mengedukasi mereka. Ya, jadi memang merupakan satu tugas kami untuk terus melaksanakan program pemerintah dan mensukseskan vaksinasi karena tujuan akhir kita adalah herd immunity. Terlalu banyak dokter-dokter yang sudah gugur ya karena COVID-19 dan itu sangat membuat kami prihatin. Karena itu kami sangat edukasi supaya teman-teman nakes juga semuanya divaksinasi. Dan itu merupakan satu yang seharusnya nakes itu menjadi contoh teladan buat yang lain. Karena dengan kita divaksinasi, kita mempunyai satu kekebalan ya yang walaupun tetap pada saat pandemik, tetap protokol kesehatan harus dijalankan selama masih ada pandemik, walaupun sudah ada vaksinasi. Tetapi dengan makin banyak ya orang yang divaksinasi, sehingga penularan pun akan jauh berkurang. Dan tujuan kita adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Yang saat ini seringkali kita lihat tiap daerah ada yang makin tinggi, seperti Jakarta kan tinggi sekali. Nah itu kita harapkan dengan vaksinasi, angka-angka itu semuanya akan turun ke yang sesuai dengan normal kembali ya. Harapan itu yang sangat kita harapkan dari kesehatan. Oke. Baik, setelah jeda saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana soal kewajiban melakukan vaksinasi? Karena kan kemudian kalau tadi saya mengutip dari ID, nanti bisa diperbaiki, nanti bisa dikoreksi. Artinya tidak ada imbauan juga, tidak ada kewajiban dari organisasi profesi bagi para nakes untuk wajib melakukan vaksinasi. Bagaimana dengan wilayah lain, organisasi lain, bahkan juga beberapa daerah kemudian ada yang tidak mewajibkan, tapi juga ada yang mewajibkan. Soal ini sekarang juga masih menjadi polemik dan kemudian dijadikan landasan bagi mereka yang menolak vaksinasi itu. Nanti kita bahas setelah jeda, Bapak Ibu sekalian, tetap bersama kami, CNN Indonesia Newscast. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memberikan izin penggunaan vaksin COVID-19 Sinovac. Angka efikasi vaksin Sinovac pun telah keluar, angka 65,3%. Apakah aman vaksin Sinovac dengan angka tersebut? Kita lihat yang ini. Efikasi vaksin COVID-19 merupakan persentase penurunan suatu penyakit pada sekelompok orang yang telah melakukan uji klinis vaksin COVID-19. Efikasi menunjukkan seberapa baik vaksin bekerja pada masa uji klinis. Nah, ada sejumlah faktor menjadi pendukung angka 65,3% yang didapat vaksin Sinovac di Indonesia. Pertama, seberapa besar proses transmisi virus. Lalu, karakteristik peserta uji klinis vaksin Sinovac. Peserta dengan risiko besar terpapar COVID seperti tenaga kesehatan akan menghasilkan efikasi yang besar pula. Kemudian perilaku sehari-hari masyarakat juga sangat berpengaruh. Terakhir, lamanya waktu pengujian akan menghasilkan angka efikasi yang berbeda. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah vaksin dengan efikasi 65,3% aman digunakan? Jika mengacu pada standar WHO, efikasi di atas 50% menandakan sudah ada jaminan vaksin dapat menurunkan probabilitas kejadian penyakit. Artinya secara epidemiologis, efikasi vaksin Sinovac di Indonesia dapat menurunkan angka kejadian sebesar 65,3%. Dan kita lanjutkan perbincangan dengan para narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Ibu Nadia Tarmizi, jubir vaksinasi COVID-19. Ada Prof. Iris, tim advokasi vaksin ID dan juga Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Dan juga ada Kang Uu Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Saya ke Kang Uu dulu. Kang Uu, ada kewajiban vaksin disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi kemudian dikembalikan ke masing-masing pemerintah daerah Jawa Barat. Ini membacanya bagaimana sebenarnya, Kang U? Ya, sementara ini Pak Gub selalu menyampaikan bahwa vaksin itu penting bagi masyarakat untuk tujuan yang bagus, untuk kemaslahatan umat. Jadi masyarakat sekarang dikuatkan untuk melaksanakan vaksin. Karena memang vaksin ini adalah salah satu ikhtiar pemerintah dalam rangka memutus mata rantai. Tetapi
khususnya di wilayah Jawa Barat ini banyak di medsos, banyak di media-media lain yang selalu menghantui atau menakut-nakuti masyarakat bahwa kalau divaksin itu begini. Padahal kan pemerintah juga sudah menyatakan lewat Menteri Kesehatan bahwa itu akan aman, tidak ada masalah. Kemudian kehalalan juga MUI sudah menyatakan ini halal. Jadi sudah tidak ada masalah. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat mewajibkan kepada seluruh masyarakat untuk divaksin. Tetapi kan kalau kami sebagai pemerintah provinsi memiliki para bupati dan wali kota yang dimana para bupati wali kota ini memiliki kewenangan masing-masing. Berbeda mungkin dengan DKI. Wali kotanya juga tidak dipilih oleh masyarakat. Tetapi intinya tetap pemerintah provinsi mengacu kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, karena kami merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat kepada seluruh masyarakat untuk bisa divaksin tanpa ada alasan-alasan yang lain kalau sesuai dengan kriteria khususnya 19 tahun sampai 59 tahun seperti itu. Tapi kalau tidak salah sudah juga disampaikan soal sanksi 1 juta rupiah, betul Kang Uu soal itu? Kalau itu saya belum mendengar, kemarin di rapat Gus Kopi juga tidak disampaikan. Kemudian kemarin di saat terakhir rapat Zoom meeting dengan para tokoh masyarakat, Forkopimda dan juga Gus Kopi tidak ada pembahasan itu. Yang jelas hanya menguatkan aja kepada masyarakat bahwa harus disampaikan tidak ada keputusan pemerintah kecuali untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat. Pemerintah tidak akan buat sebuah keputusan untuk memadaratkan masyarakat, untuk menyengsarakan rakyat. Dan itu harus menjadi kepribadian masyarakat Jawa Barat dan harus percaya terhadap pemerintah. Oke. Kalau misalnya dari IDI, Prof. Iris, adakah kemudian kebijakan dari organisasi profesi untuk nakes masing-masing? Imbauannya seperti apa? Ya, betul. Jadi IDI PBID sudah mengeluarkan maklumat ya agar seluruh dokter anggota IDI mengikuti program vaksinasi. Ya, vaksinasi COVID-19 lebih terbentuknya herd immunity. Ya, itu juga yang akan meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah risiko penularan. Jadi sangat penting sehingga ada penularan tidak ada, jadi risiko sakit juga akan menurun. Dan juga kita menghentikan polemik ya tentang vaksinasi COVID-19. Ya, yang prosedurnya sebaiknya harus sesuai dengan keilmuan. Jadi banyak hoax yang muncul saat ini mengenai vaksin. Nah itu salah satu adalah kita juga meluruskan hoax itu ya sehingga pengertian pada masyarakat itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, jadi agar juga seluruh anggota IDI agar tetap berhati-hati juga dan waspada dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya dalam melaksanakan praktek ya kedokteran. Senantiasa kita harus disiplin mentaati protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini tetap harus dijalankan walaupun dokter-dokter itu tetap memakai APD, ya, tetapi tetap protokol kesehatan harus dijalankan. Nanti pun setelah vaksinasi selesai, walaupun kita vaksinasi sudah 2 kali selesai, bukan berarti kekebalan itu 1000 atau 100%. Ya tetap protokol kesehatan harus dijalankan. Karena vaksinasi sebetulnya vaksinnya sendiri tidak ada 100% perlindungannya. Ya karena itu protokol kesehatan tetap dijalankan selama masa pandemi. Dan kalau kita lihat ini sebetulnya tahun 2021 ini belum selesai vaksinasi. Tahun 2022 kemungkinan juga belum selesai. Ya, karena kalau kita lihat herd immunity itu pencapaiannya ada 70%. Kalau kira-kira 70% dari total penduduk itu sekitar 160 juta orang yang harus divaksinasi, itu akan waktu yang cukup panjang. Ya, jadi itu secara bertahap. Ya, selain vaksinnya yang belum mencukupi, tetapi juga harus dipersiapkan semua nakes untuk menyuntik ya, dan jenis-jenis vaksinnya yang akan datang juga berbeda-beda. Mungkin nanti ada yang 70 derajat, ya itu juga logistiknya harus disiapkan. Ya, jadi semuanya akan secara bertahap ya. Karena itu protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Dan yang penting vaksin yang ada saat ini itu memberi kepercayaan pada kita bahwa vaksinnya itu aman dan halal. Ya, itu 2 hal yang sangat penting yang mendukung program pemerintah bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan akan memberi kepercayaan kepada
para nakes dan juga masyarakat secara keseluruhan. Iya, iya, Bu Nadia, bagaimana sekarang bisa memastikan tujuan vaksinasi nasional tercapai 70% untuk menuju herd immunity itu? Sudah ada misalnya Pemda DIY tidak mewajibkan dan juga tidak memberikan sanksi? Pada prinsipnya bahwa vaksinasi ini pelaksanaannya adalah wajib dilaksanakan. Tetapi memang terkait sanksi, kita masih sifatnya mengutamakan edukasi yang sifatnya persuasif ya. Jadi betul-betul kita melakukan sosialisasi, kemudian penyebaran luasan informasi, dan juga komunikasi yang konsisten ini kepada berbagai sasaran yang menjadi vaksinasi. Jadi tentunya edukasi ini akan sesuai dengan sasaran daripada vaksinasi ini sendiri, sehingga nanti kita bisa kemudian menggandeng seperti saat ini kita adalah sasarannya adalah tenaga kesehatan, maka seperti yang Prof. Iris sampaikan bahwa kita menggandeng berbagai organisasi profesi kesehatan untuk bisa melakukan sosialisasi kepada anggota-anggotanya tentunya dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi ini. Dan kami juga ingin menyampaikan sebenarnya sebagai warga negara kita itu memiliki hak untuk sehat. Setiap warga negara itu memiliki hak untuk sehat, dan salah satunya di situasi pandemi COVID-19 ini hak sehat itu juga dibutuhkan, dan salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi adalah dengan mendapatkan akses untuk vaksin. Tetapi di sisi lain kita juga punya kewajiban, artinya kita ini sebagai warga negara punya kewajiban mewujudkan hak orang lain. Jadi kalau orang lain ingin terlindungi dari COVID-19, maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk keluar dari pandemi adalah vaksinasi, maka kewajiban kita sebagai warga negara adalah turut serta untuknya mendapatkan ataupun menerima vaksin ini. Oke. Gegap gempita vaksinasi ini mau tidak mau memang harus diakui, tapi masyarakat juga harus mengerti dan mengetahui bahwa ini bukan kunci utama untuk mengakhiri pandemi. Nanti kita bahas setelah jeda bagaimana memastikan munculnya vaksin ini kemudian tidak membuat protokol kesehatan menjadi kendor, gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Kita bahas setelah jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast, masih dengan 3 narasumber saya, Ibu Nadia, juru bicara vaksinasi di Indonesia, kemudian ada Prof. Iris dari IDI, dan juga ada Wakil Gubernur Jawa Barat Kang UU Ruzanul Ulum. Saya ke Bu Nadia lagi. Bu Nadia, pemberian vaksin ini kemudian bisa menimbulkan efek psikologis bahwa sekarang sudah ada vaksin, dan ini membuat sebagian masyarakat mengendorkan protokol kesehatan mereka. Ya, betul. Tentunya kita selalu menegaskan ya, walaupun sudah mendapatkan vaksin, kita tetap harus memperkuat protokol kesehatan pelaksanaan daripada 3M ini. Karena kita ketahui bahwa vaksin ini sebenarnya hanya mampu untuk melindungi kita kalau kemudian kita tertular ataupun mencegah kita menjadi sakit atau menjadi sakit yang berat untuk virus corona ini. Tetapi satu-satunya jalan untuk kita bisa mencegah tertular dari COVID-19 adalah dengan penerapan 3M yang secara tentunya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak boleh kendor melaksanakan 3M ini karena 3M dan vaksinasi itu adalah suatu kombinasi untuk pencegahan, dan dua-duanya harus tetap dilaksanakan. Prof. Iris, ada yang ingin disampaikan dari Anda khususnya dari IDI terkait dengan ketakutan masyarakat dan juga mungkin ketakutan sebagian nakes atas vaksinasi ini? Ya, jadi sebetulnya dari PBID kita sangat menghimbau untuk semua nakes untuk melakukan vaksinasi, dan nakes itu memberi contoh kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu memang penting, dapat mencegah penularan penyakit, sehingga bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian. Walaupun sudah vaksinasi, tetap protokol kesehatan harus dijalankan, ya, karena pandemi belum berakhir. Kita masih terus menuju sampai tercapainya herd immunity 70%. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini, kita akan segera mengakhiri pandemi yang masih berlangsung saat ini. Walaupun masih 2-3 tahun, tetapi marilah kita bersama-sama melakukan mensukseskan program
pemerintah secara nasional untuk vaksinasi. Oke, semestinya tidak ada keraguan lagi ya, begitu ya Prof. Iris ya? Ya. Oke, baik. Kang U, terakhir. Kang U, kasus baru COVID di Jawa Barat hari ini 1.700-an, Kang. Protokol kesehatan harus diakui sudah mulai kendor. Adakah strategi yang akan dilakukan Pemprov? Ya, strategi yang biasa kita ada penguatan kepada masyarakat lewat gugus tugas dan juga dibantu oleh Polri, juga PP. Dan juga minta kepada para kepala daerah untuk menguatkan kembali untuk tidak bosan-bosannya. Sekalipun kita sudah 9 bulan kita melaksanakan semacam ini. Pemerintah provinsi tidak merasa lelah, tidak merasa jenuh, tapi semangat terus untuk melakukan protokol kesehatan yang sering disampaikan 3M, PHBS, dan yang lainnya. Kemudian juga saya minta kepada masyarakat untuk tidak meragukan lagi tentang vaksin ini. Karena vaksin ini penting pada seluruh umat, khususnya masyarakat Jawa Barat, serta kepada pemerintah. Atiullah wa Rasul, ulil amri minkum. Ulil amri minkum hari ini adalah pemerintah. Itu penafsiran. Seperti itu. Baik, Kang U Rusanul Ulum, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Prof. Iris, terima kasih banyak. Ibu Nadia, terima kasih banyak. Semoga program vaksinasi nasional ini sukses. Hasilnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat yang pasti ini bukan kunci utama mengakhiri pandemi, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tetap sehat. Terima kasih.